Tak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Hurrah! Rusia pada Selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer dan Intelijen negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai Rusofobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika perlu, kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi, lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi: Joseph Robinette Biden, Presiden Amerika Serikat; Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat; Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat; Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat; Jacob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; William Joseph Barnes, Direktur CIA; Jennifer Ren Psaki, Juru Bicara Gedung Putih; Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; Samantha Jen Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat; Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat; Hillary Daini Rodham Clinton, mantan calon presiden Amerika Serikat; Adewale Adeyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat; Reta Jolowi, Ketua Bank Ekspor Import Amerika Serikat. Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memberlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Sebut Ukraina lakukan taktik kotor, Presiden Chechnya prediksi akhir memalukan musuh Rusia. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menuding lawannya menggunakan taktik psikologi tidak bermoral. Pihak Ukraina disebut telah menyebarkan informasi palsu pada kerabat pasukan Rusia dan Chechnya yang maju ke medan perang. Kadyrov pun menantikan akhir memalukan dari pasukan nasionalis Ukraina yang dijulukinya dengan sebutan bandera. Dilansir tribunwall.com dari kanal media Rusia RIA Novosti, Kadyrov menuturkan taktik kotor yang dilakukan Ukraina yang menyinggung geng bendera atau pasukan neo-Nazi yang diklaim telah menguasai Ukraina. Dikatakan bahwa pasukan Ukraina menggunakan database telepon umum dan menelpon kerabat para personel militer. Para kerabat kemudian diberitahu mengenai kabar palsu yang menyebut kematian tentara tersebut. Geng-geng bandera telah menjadi sangat lemah secara moral dan fisik sehingga mereka menggunakan metode pengaruh psikologis yang paling keji dan mendasar, ujar Kadyrov. Mereka menggunakan database telepon umum, menelpon kerabat personel militer dan memberitahu mereka tentang kematian keluarganya. Tentu saja ini tidak benar, tetapi terkadang kerabat tidak dapat menghubungi prajurit karena dia sedang dalam misi penting dan tidak dapat menggunakan komunikasi seluler. Kadyrov mengaku memiliki bukti berupa data jejak teknologi digital panggilan tersebut. Ketahuilah bahwa di era teknologi digital tidak mungkin melakukan tindakan keji seperti itu tanpa meninggalkan jejak, kata Kadyrov. Kami memiliki catatan dan data lain yang memungkinkan untuk mengidentifikasi telepon dari setan-setan yang
yang berbahasa Chechnya itu. Kita akan menuntut balas atas mereka. Orang-orang Chechnya tahu bagaimana menuntut balas bahkan setelah beberapa dekade. Kadyrov masih memegang prinsip bahwa pasukannya dan tentara Rusia datang untuk menyelamatkan rakyat Ukraina. Ia menekankan bahwa kedatangan pasukan Rusia adalah untuk melindungi warga. Warga diberikan bantuan kemanusiaan medis dan psikologis dengan tepat waktu. Melindungi penduduk sipil adalah salah satu tugas terpenting dan tentara kami siap melindungi kedamaian warga dengan mengorbankan nyawa mereka, kata Kadyrov. Kadyrov menambahkan bahwa para pejuang Chechnya dengan percaya diri bergerak maju membebaskan pemukiman satu persatu. Ia yakin tidak lama lagi pasukan Ukraina akan menghadapi akhir memalukan dari peperangan tersebut. Orang-orang kami sering mendengar dari penduduk tentang kegiatan kriminal Batalion Nasional Ukraina, tentang bagaimana mereka menggunakan warga sebagai perisai manusia hingga memasang sistem rudal anti pesawat di daerah pemukiman, tutur Kadyrov. Tidak diragukan lagi masing-masing dari mereka akan menerima hukumannya sendiri. Segera kaum nasionalis akan terbojok di mana mereka pasti akan menemui akhir yang memalukan. Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov menuding Presiden Rusia Volodymyr Zelensky tidak mampu melakukan tugasnya. Ia menyebut Volodymyr Zelensky sebagai boneka yang digerakkan bandera neonazi dan setan. Kadyrov yang diketahui dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengkritik Volodymyr Zelensky atas upaya evakuasi warga asing. Dikutip Tribunwow.com dari media Rusia RIA Novosti, Kadyrov menuding Zelensky tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Ia merujuk pada evakuasi warga asing dari Ukraina yang hingga kini masih menemui hambatan. Menurut laporan ada sejumlah warga asing yang masih berada di lokasi konflik. Bahkan beberapa di antaranya mengaku mendapat perlakuan rasis ketika hendak mengungsi ke perbatasan Ukraina. Jika Zelensky tidak dapat mengatur evaluasi atau evakuasi setidaknya sekelompok warga asing, lalu presiden macam apa dia, tulis Kadyrov di kanal resmi Telegramnya. Lagi pula, dialah yang terutama bertanggung jawab atas mereka. Menurut Kadyrov, Zelensky tidak memiliki kompetensi sebagai presiden. Ia juga menyebut mantan komika tersebut sebagai presiden boneka yang digerakkan bendera neonazi dan setan. Fakta ini sudah jelas menunjukkan bahwa dia adalah bukan presiden sama sekali dan boneka sebenarnya ada di tangan bandera neonazi dan setan, ujar Kadyrov. Dia menghimbau perwakilan dari otoritas Ukraina dan tentara dengan seruan untuk berpikir lebih hati-hati. Dalam pernyataannya, Kadyrov mengisyaratkan bahwa pihak Ukraina sengaja menawan pengungsi dan warga asing. Ia pun meminta otoritas Ukraina untuk membebaskan para pengungsi keluar mencari suaka. Bagaimanapun, kami akan mengikuti perintah dan menghabisi bandera. Tapi Zelensky, pemerintah Ukraina, Rada Angkatan Bersenjata Ukraina, semua perwakilan tentara dan pemerintah harus berpikir dengan hati-hati lagi. Jika kalian memiliki setidaknya akal dan rasa kemanusiaan yang tersisa, ubahlah pikiran dan biarkan orang asing dan para warga keluar. Biarkan mereka pergi ke tempat yang aman. Kadyrov juga meminta NATO, OSCE dan PBB untuk campur tangan dalam situasi dengan koridor kemanusiaan di Ukraina. Jika tidak, tanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi jatuh di tangan mereka.